Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Falah di channel kita tercinta Fanah TV. Oke, selamat sore bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik nontonnya sore, malam, atau pagi, atau siang. Saya ucapkan selamat sore, atau selamat pagi, selamat malam, selamat siang, gitu kan. Oke teman-teman, saya berharap di sini teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang ada satu apapun yang bisa menghambat aktivitas teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau sharing tentang suatu hal yang bisa membuat kita itu termotivasi atau terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi tentang sesuatu yang amat sangat penting menurut saya, dan semoga ini juga bisa diambil hikmahnya, motivasinya, inspirasinya buat teman-teman semua. Oke? Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan tentang tips agar rumah kita itu terasa nyaman, bahkan terasa luas. Walaupun rumah kita itu bisa dikatakan ukurannya tidak terlalu luas, tapi kalau bisa melakukan tips ini, insya Allah bisa terasa luas atau bahkan terasa nyaman tinggal di rumah itu. So apa aja sih tipsnya? Nah, kita akan bagi sekarang juga. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Fanah TV. Kita mulai. Oke teman-teman, jadi tips yang kita akan bagikan pada kesempatan kali ini itu cukup sedikit ya teman-teman ya. Dan insya Allah siapapun juga bisa melakukan hal ini ya. Terutama orang Islam. Nah, insya Allah jadi bisa melakukan hal ini, karena hal ini cuma ada 3, dan itu saya nilai adalah sesuatu yang sederhana saja, jadi tidak terlalu susah untuk dilakukan. Oke? Nah, tips yang pertama, gimana biar rumah kita itu terasa luas, terasa nyaman untuk ditinggali, adalah kita harus selalu mengucapkan salam ketika masuk rumah. Itu tips yang pertama teman-teman. Kenapa harus mengucapkan salam sebelum kita masuk rumah? Karena salam itu adalah doa, ya kan? Assalamualaikum, semoga keselamatan buat kalian, wahai ahli rumah di dalam. Bayangkan teman-teman, jadi ketika kita itu masuk rumah, hal yang kita lakukan pertama kali adalah mendoakan ahli rumah yang ada di dalam. Jadi itu bisa menciptakan semacam kerukunan tersendiri gitu loh, ya kan? Jadi kita mendoakan orang lain untuk bisa selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kenapa tidak kita lakukan setiap saat kita masuk rumah? Nah, coba kalau kita pengen rumah kita itu nyaman, tentram, dan luas, coba kita lakukan tips yang pertama ini. Nah, insya Allah kalau sudah dilakukan secara teratur, maka itu akan membuahkan hasil yang bagus ya. Kita mendoakan kepada orang lain keselamatan, dan juga orang lain pasti akan menjawab waalaikumsalam, dan bagimu juga keselamatan. Nah, ada saling mendoakan di antara ahli rumah yang mau masuk dan yang di dalam. Bukankah itu satu yang bagus untuk kita lakukan? So, mari kita lakukan agar rumah kita terasa nyaman dan luas. Nah, tips yang kedua yang bisa kita lakukan adalah coba kita tata kembali
atau kelola kembali rumah kita. Jadi nih teman-teman, di rumah itu kan pasti banyak barang yang kita miliki ya kan. Nah, di antara barang-barang yang kita miliki itu ada barang-barang yang jarang digunakan atau bahkan mungkin sudah sama sekali tidak digunakan. Jadi buat teman-teman, biar rumahnya itu terasa luas dan nyaman, coba kita selalu bersihkan rumah kita, tata kembali rumah kita agar rumah kita itu terasa senggang, terasa nyaman dan terasa bersih. Ini adalah tips yang kedua. Buang benda-benda yang mungkin menurut kita adalah benda-benda yang sudah tidak dipakai, sudah tidak berguna, apalagi sudah di dalam gudang dan itu lama untuk tidak dipakai, silakan itu bisa dibuang. Tapi kalau mungkin barangnya masih bagus, itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan benda itu. Oke, itu tips yang kedua teman-teman. Nah, tips yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita berikan atau sharing pada kesempatan kali ini adalah coba kita saling memaafkan di antara ahli rumah. Ini adalah poin yang penting juga buat kita lakukan teman-teman. Kenapa? Karena manusia itu sendiri adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau kita itu kadang salah di rumah, kadang bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk saling memaafkan dan juga saling meminta maaf pada orang yang ada di rumah? Sebab kita tidak tahu khilaf kita ada di mana, gitu kan? Jadi kalau kita sudah mencoba untuk meminta maaf pada orang lain, itu artinya kita menghargai orang lain yang ada di dalam rumah, gitu kan? Dan juga kita memaafkan orang lain, kita pun menghargai orang yang meminta maaf pada kita. Nah, dengan demikian maka insya Allah akan terjalinlah silaturahmi yang kuat di antara ahli rumah. Jadi itu adalah poin penting jika kita ingin menjadikan rumah kita adalah surga kita, atau rumah yang luas, nyaman, dan enak dilihat. Nah teman-teman, itulah 3 poin yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita coba pada kesempatan kita berikutnya, ketika mungkin kita belum melakukan hal ini atau mungkin sudah melakukan hal ini tetapi kita belum menghayatinya. Jadi cobalah kita benar-benar saling menghayatinya, gitu kan. Jadi insya Allah dengan demikian kita pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu ya teman-teman, itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga itu sedikit itu bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sendiri yang menyampaikan, dan juga para teman-teman. Semoga itu bisa menjadikan inspirasi dan juga motivasi buat gitu ya. Oke, saya Fajar Farah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah apapun yang saya ucapkan atau perbuatan saya yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.